Anak-anak, hari ini kita akan belajar tentang konsep keindahan. Untuk belajar konsep keindahan, pertama kita harus tahu dulu apa arti keindahan atau definisi dari keindahan. Di sini, keindahan atau keelokan merupakan sifat dan ciri dari orang, hewan, tempat, objek, atau gagasan yang memberikan pengalaman persepsi kesenangan, bermakna, atau kepuasan. Kita lihat nanti masing-masing dari yang disebutkan di sini di slide berikutnya. Nah, di slide ini, yang pertama disebutkan tadi ciri dari orang. Saya ambil beberapa foto. Di sini perempuan yang menurut saya cantik ya. Nah, kamu lihat mereka punya wajah yang berbeda, punya bentuk hidung yang berbeda, rambut yang berbeda, matanya juga beda, semua bagian tubuhnya beda-beda ya. Tapi apa sih yang bikin mereka sama, atau kenapa sih yang namanya indah itu ciri dari orang, atau misalnya orang cantik dikatakan dia indah? Karena secara keseluruhan dari masing-masing perempuan ini enak buat dilihat. Lepas dari ada yang hidungnya kurang mancung, atau misalnya matanya kurang besar, tapi secara keseluruhan perempuan-perempuan di sini kita bisa bilang cantik. Nah, berikutnya ada ciri dari hewan. Kita lihat kalau indah pada hewan itu yang seperti apa sih? Tadi indah pada manusia itu intinya yang enak dilihat. Nah, sekarang kalau pada binatang macam-macam ya. Saya ambil beberapa binatang yang menurut saya indah. Nah, di sini saya ambil kucing, burung merak, kuda, dan ikan. Nah, kucing, saya ambil 3 foto ini karena menurut saya indah atau lucu ya. Lucu di sini indah itu bulunya tebal, kemudian bulunya juga bersih, matanya juga bagus. Nah, kemudian kalau burung merak, di sini indah, dikatakan indah karena dia memiliki bulu dengan motif yang bagus, yang indah, mau yang warna putih maupun yang warna hijau ya, yang memang motifnya kelihatan. Nah, kemudian berikutnya ada binatang kuda. Kuda itu sering diambil sebagai objek karya seni ya. Mau patung, lukisan, para seniman sering ngambil objek kuda. Nah, kuda di sini dia yang dikatakan indah itu yang tinggi, yang besar, yang kekar, kelihatannya itu gagah gitu. Ya, makanya dikatakan indah. Berikutnya saya ambil contoh ikan. Di sini ada beberapa ikan hias. Saya mempersepsikan ini ikan indah itu dari motifnya. Berikutnya, ciri dari tempat. Di sini saya menampilkan beberapa foto tentang keindahan dari sebuah tempat. Di sini banyak didominasi dengan tempat yang bernuansa air ya. Nah, kemudian ada bukit, pepohonan, ada taman yang rumputnya bermotif, ada sungai, kemudian ada gunung yang berwarna-warni. Bila di zoom itu memang warnanya banyak ya. Kemudian sekarang ciri dari objek atau benda ya. Nah, indah dalam objek atau objek dikatakan indah itu seperti apa sih? Nah, objek dikatakan indah di sini
Saya ambil beberapa contoh, ada patung GWK, kemudian di bawahnya juga karya seni yang menurut saya indah ya, menggabungkan antara bentuk anatomi manusia dengan tumbuhan. Kemudian yang gambar rumah di atas, desain rumahnya juga unik. Nah, kemudian yang bawah itu gambar atau karya, dia hanya dari kertas ya. Kertas yang dipilih menjadi lingkaran, tapi menjadi bentuk yang indah. Nah, kemudian yang sebelah atasnya ada patung. Patung ini saya ambil karena menurut saya ini indah, enak dilihatnya ya. Kemudian yang paling kanan atas, saya ambil karya ini karena unik. Ini hanya berasal dari selembar kertas. Nah, yang terakhir ini ice carving. Jadi ukiran es ya. Saya ambil objek ini menjadi kategori indah karena si bentuknya nggak simple. Dia sampai si ujung siripnya juga tipis. Itu kalau nggak hati-hati carvingnya atau ngukirnya itu patah ya. Pokoknya keren deh. Nah, yang terakhir di sini makna indah itu katanya salah satunya ciri dari gagasan. Ada gagasan yang indah. Indah kalau gagasan itu pengertiannya gagasannya bagus ya, cemerlang. Nah, di sini saya ambil banyak contoh. Yang pertama, kamu bisa lihat yang kiri atas, paling atas, itu orang menciptakan alat untuk mencet tombol ketika di lift. Apalagi sekarang ya, zaman pandemi kayak begini, alat ini saya bilang dia bagus, punya gagasan yang indah ya, gagasan yang keren gitu. Jadi biar kita tidak menyentuh tombol di lift. Nah, kemudian yang bawahnya buat yang seneng makan mie instan. Kadang-kadang kalau lapar tuh males, panas. Nah, jadi ada dipasangin kipas ya. Agak nyeleneh sih, tapi oke lah idenya. Nah, berikutnya gambar yang bawahnya lagi, kita kadang bawa bawaan itu banyak, tangan kita kan suka sampai merah ya, sakit. Nah, tapi ini orang punya gagasan yang bagus, gagasan yang indah. Dia bikin pegangan untuk bawa bawaan, dimasukin kayak begitu ya, jadi nggak sakit di tangan dan bisa bawa banyak. Berikutnya kita ke atas. Di sana ada alat tempat membawa durian. Nah, biasanya durian ini kan berduri. Jadi kalau misalnya kita bawa, apalagi tempat umum, desek-desekan itu kan nusuk orang. Kemudian aromanya juga kadang kan ada orang terganggu dengan aroma durian. Nah, ada orang ini yang membuat tempat buat bawa durian kayak semacam helm. Dia bisa bisa melindungi agar durinya itu tidak kena orang atau objek. Kemudian aromanya juga ditahan di alat ini ya. Nah, ke bawah ada alat untuk membantu bayi keramas. Biasanya bayi kan nangis ya, dia kena air matanya. Nah, kalau ini dia bisa nyaman keramas tanpa airnya kena mata dia. Nah, kemudian kita ke atas lagi, ada di sini orang menciptakan alat untuk menahan agar yang di belakang suka maksudnya nggak ngantuk ya. Nah, kemudian yang berikutnya nggak kena es itu ini karya-karya anak bangsa ya. Dia ikut kompetisi Jarum Black Innovation, kamu boleh buka nanti cari tahu ya. Jadi buat alat-alat yang inovatif. Nah, di sini dia berangkat dari tadinya nggak mau kalau misalnya minuman dia terkontaminasi sama es. Es itu kan kadang ada yang bikinnya dari air mentah yang biasanya esnya warnanya putih ya, nggak bening. Nah, dia nggak mau terkontaminasi minumannya dengan es yang nggak tahu matang atau mentah. Makanya di sini
dia bikin gelas yang misahin antara es dengan minuman dia, tapi minumannya tetap dingin dan kemudian esnya ketika mencair juga dia ada tempatnya. Nah, kemudian yang bawahnya lagi ini kayak stand untuk apa sih namanya? Untuk pad ya, iPad gitu kan. Jadi dia bisa membantu lah. Nah, kemudian yang atas itu ada alat untuk membuat garis lurus-lurus. Nah, sekarang kita lihat menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, apa sih arti keindahan? Keindahan diartikan sebagai keadaan yang enak dipandang, cantik, bagus, benar, atau elok. Keindahan juga dipelajari sebagai bagian dari estetika, sosiologi, psikologi sosial, dan budaya. Nah, di sini kenapa dikatakan bagian dari estetika udah jelas ya, keindahan. Kemudian dari sosiologi juga ilmu sosial. Nanti ilmu sosial juga ibaratnya sikap-sikap kita di masyarakat yang indah. Kemudian ekspresi pengungkapan masyarakat tentang keindahan juga. Kemudian hubungannya sama psikologi sosial, nanti ada yang namanya keindahan moral yang indah. Nah, kemudian apalagi di sini budaya misalnya kesenian atau benda-benda yang memiliki nilai keindahan. Sedangkan Aristoteles dia mendefinisikan keindahan sebagai sesuatu yang selain baik juga menyenangkan. Nah, maksud dari definisi ini, misalnya baik di sini baik dalam sebuah karya, baik dalam sifat, ya. Kemudian di sini juga menyenangkan. Misalnya contohnya kayak kalian nonton konser musik atau nonton film yang bagus, nonton tarian yang bagus, ya. Jadi ada efek ceritanya menyenangkan gitu kan. Misalnya kayak kita pergi ke bioskop tuh, filmnya ternyata bagus. Kita lagi ada masalahnya sih emang gak bakalan selesai, tapi setidaknya mood kita lebih baik lah setelah nonton dari bioskop. Bangsa Yunani mengelompokkan keindahan menjadi dua. Yang pertama simetria, yang kedua harmonia. Simetria itu keindahan berdasarkan penglihatan, harmonia itu keindahan berdasarkan pendengaran. Nah, simetria berdasarkan penglihatan itu visual. Contohnya poster, karikatur, kemudian batik ya yang berhubungan dengan penglihatan. Nah, kemudian harmonia itu keindahan berdasarkan pendengaran. Misalnya lagu ya, kita mendengarkan lagu. Nah, kemudian ada yang menggabungkan unsur ini yaitu audiovisual. Audiovisual itu contohnya kayak televisi, bioskop, ya. Teater juga ada audiovisual. Kemudian game juga audiovisual. Nah, sekarang kita lihat keindahan dalam arti sempit. Di sini hanya menyangkut benda-benda yang diserap melalui penglihatan, yaitu keindahan dari bentuk dan warna. Misalnya bentuknya bagus, kemudian warnanya juga warna-warni. Keindahan dalam arti luas meliputi keindahan seni, keindahan alam, keindahan moral, dan keindahan intelektual. Di sini keindahan seni udah jelas tadi contohnya banyak ya di awal. Kemudian keindahan alam juga contohnya tadi yang ciri tempat. Nah, kemudian di sini ada keindahan moral dan keindahan intelektual. Nanti kita lihat masing-masing contoh-contoh keindahan moral dan keindahan intelektual. Keindahan moral diantaranya jujur, adil, dermawan, rendah hati, tulus, bijaksana, dan sebagainya. Sedangkan keindahan intelektual diantaranya cerdas, rajin, inovatif, kreatif,
solutif, teliti, manajerial, dan sebagainya. Dalam sebuah karya seni, terdapat unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik adalah pengaruh dari dalam karya itu sendiri. Unsur-unsur yang terkandung dalam karya itu sendiri yang menimbulkan keindahan. Contohnya, pesan puisi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Nah, nanti di slide berikutnya saya akan jelaskan pengaruh dari dalam atau unsur-unsur intrinsik dalam sebuah karya seni. Nah, kemudian unsur ekstrinsik adalah pengaruh dari luar. Unsur-unsur di luar unsur utama dalam sebuah karya yang menimbulkan keindahan. Misalnya, lepas dari itu bagaimana wujudnya karya seni itu, tapi dia punya nilai plus berupa kayak contoh nilai ekonomi, nilai politik, atau nilai agama. Nanti penjelasannya di slide berikutnya ya. Penjelasan pertama, di sini saya ambil karya seni rupa, contohnya mozaik ya. Nah, di sini letak keindahan karya seninya ada pada komposisi warna, pemilihan objek burung hantu itu sendiri udah bagus ya. Pemilihan warnanya kontras antara warna bagian yang satu dengan bagian yang lainnya, misalnya dari mulai sayap, ekor, mata. Nah, kemudian ditambah lagi dengan komposisi ada anak burung hantunya ya. Nah, kemudian secara keseluruhan komposisi warnanya juga oke. Jadi letak keindahan karya seni rupa itu bisa dari komposisi, bisa dari warna, bisa dari kontras, bisa dari objek yang diambil. Nah, kemudian berikutnya karya seni musik itu lagu. Nah, kalau lagu indahnya tuh di mana sih, Bu? Kalau lagu indahnya itu satu di iramanya enak didengar, atau misalnya di liriknya bagus, maknanya juga bagus. Apalagi kalau maknanya kena ya di hati orang. Nah, berikutnya ada karya seni sastra berupa novel. Indahnya novel itu dari segi ceritanya. Kalau ceritanya misalnya menyentuh, ceritanya bikin bahagia. Nah, kemudian kalau karya seni sastra puisi, letak keindahannya itu selain maknanya bagus juga kata-katanya sangat puitis. Nah, berikutnya karya seni teater, contohnya film. Nah, letak keindahan sebuah film itu banyak ya, selain dari ceritanya, kemudian pengambilan gambar, tata artistik, kemudian suaranya juga, ya semuanya serba mendukung. Nah, kemudian yang terakhir ada karya seni tari. Karya seni tari itu letak keindahannya pada gerakannya, kemudian kesesuaian antara gerakan dengan musik, kekompakan, keindahan kostum, dan keharmonisan semua gerak tari dan musiknya ya. Nah, yang terakhir ada unsur ekstrinsik. Di sini unsur ekstrinsik itu adalah pengaruh dari luar. X itu luar ya. Adalah unsur-unsur di luar unsur utama dalam sebuah karya yang menimbulkan keindahan. Nah, di sini contohnya selain dia indah juga ada nilai plus atau nilai lebih ya di luar karya tersebut. Misalnya ada contoh nilai ekonomi, nilai politik, dan nilai agama. Nah, nilai ekonomi, karya seni rupa di atas ibaratnya selain punya nilai keindahan dari objeknya itu sendiri, dia memiliki nilai ekonomi atau dalam pengertian bisa dijual ya. Nah, kemudian yang gambar karikatur, gambar logo berbagai partai politik, di sini selain logonya bagus atau karikaturnya juga bagus, pesannya bagus, ada nilai politik yang dimiliki dari dua karya ini. Nah, yang terakhir nilai agama. Di sini saya ambil contoh desain masjid.
beberapa desain masjid yang indah, yang gambar 2 itu dia luar ya arsitekturnya, kemudian yang gambar pojok kanan atas itu interiornya yang indah. Nah, selain indah juga ini punya nilai agama ya. Nah, yang terakhir di sini saya ambil desain salib. Desain salib selain secara artistik atau seni, dia memiliki nilai seni. Desain salib juga memiliki nilai agama ya, yang memakainya juga berarti itu identitasnya sudah jelas. Nah, sekian materi konsep keindahan sampai di sini.